Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa irdalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Usan Abu Yasin Muhammad bin Albi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengambil hikmah, mutiara hikmah dari seorang sahabat, yaitu Al-Imam Abu Darda Uwaimir bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Abu Darda Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, akhirul ansar islaman. Aslama yawma Badr. Imam Abu Darda ini adalah orang terakhir dari kaum Ansor yang masuk Islam. Sahabat terakhir yang masuk Islam dari kaum Ansor. Aslama yawma Badr, masuk Islamnya Al-Imam Abu Darda yaitu pada waktu perang Badar. Jadi perang Badar beliau masuk Islam. Wa syahida Uhudan wa huwa mimman jamal Qur'an ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ikut di dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud, perang bersama Rasulullah bersama Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah yang terbunuh di perang Uhud itu. Ya, sekarang makomnya ada di Uhud sana. Kalau kita ziarah di Madinah sana, ada kuburan atau makamnya Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengumpulkan Al-Qur'an di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya qabla Utsman bi 3 sinin. Sayyidina Abu Darda wafat sebelum wafatnya Sayyidina Utsman. Sebelum Sayyidina Utsman 3 tahun. Nah, ini sahabat, yaitu tepatnya sanatasnain wa salasin, tahun 32 Hijriah. Tahun 32 Hijriah. Berarti Rasulullah otomatis wafatnya Rasulullah tahun 10 Hijriah. Nah, berarti beliau ini tahun 32 Hijriah, berarti 22 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ini akhir sahabat Ansor.
yang masuk Islam. Wa qabru bi Dimas mazhurun yuzaru radhiyallahu taala anhu Allahumma ballighna ila Dimas. Kuburnya di Damaskus, Suriah. Kalau sekarang orang bilang Damaskus. Kuburnya Imam Abu Darda di Suriah. Ya semoga kita bisa ziarah ke sana. Yuzaru radhiyallahu taala anhu, dan kuburnya itu makamnya diziarahi Imam Abu Darda itu di Damaskus. Hikmah beliau, inna abghadan nasi ilayya an adlimahu man la yasta'inu alayya illa billah. Sesungguhnya orang yang paling aku benci, inna abghadan nasi ilayya an adlimahu man la yasta'inu alayya illa billah. Itu orang yang apabila ketika aku menzalimi, kita aku kini berlaku zalim kepadanya, kemudian dia malah minta tolong, la yasta'inu alayya illa billah, minta tolong terus sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, takutlah. Takut. Kalau aku ini menzolimi orang, kok orang tuh kemudian ini malah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, takut dia. Maksudnya sangat takut apabila ada orang seperti itu. Jangan sampai kok kita menzalimi orang, ternyata orang itu kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Terlepas dari kezaliman kita itu. Itu bahaya itu. Jangan sampai maksudnya, makanya apa? Jangan sampai menzalimi orang, terutama orang-orang yang soleh, yang apabila dia dizalimi dia mesti minta tolong sama Allah untuk dilepaskan dari kezaliman itu. Berbahayanya bagi orang yang menzalimi. Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adza li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, di dalam hadis lain, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Itu. Jadi Sayyidina Abu Darda pun sangat takut kok sampai menzolimi orang itu nanti justru minta tolong sama Allah untuk membalaskan kezaliman itu padaku. Woi, takut. Maksudnya jangan sampai menzalimi orang-orang ya soleh, apalagi ya orang biasa pun tidak boleh dizalimi. Jadi menzalimi orang soleh itu sangat-sangat berbahaya. Mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun. Kata beliau ini di zaman sahabat masih, kenapa sih aku melihat ulama-ulama kalian ini sudah wafat, sudah pergi, tapi orang-orang bodoh kalian tak mau belajar. Ini zaman sahabat nih. Imam Abu Darda ini orang yang sahabat yang alim, rajin belajar. Jadi zaman sahabat beliau sudah mengatakan, aku tengok macam mana lah kalian nih, ulama-ulama pada wafat, kalian yang bodoh-bodoh malah gak mau belajar. Ini padahal dari zaman sahabat, apalagi zaman sekarang.
Qad aqbaltum ala ma takaffala lakum bih wa taraktum ma umirtu bihi wa inna qauman banaw syadida wa jama'u katsira wa ammalu ba'ida fa asbaha bunyanuhum qubura wa amaluhum ghurura wa jam'uhum bura. Kata beliau, apa yang kalian kejar, sungguh kalian telah mengejar apa yang sudah ditanggung untuk kalian. Ini maksudnya apa nih? Dunia, rezeki. Rezeki ini Allah dah tanggung, Allah dah atur. Ini sekian, kamu sekian, kamu sekian, bulan sekian. Allah dah tanggung rezeki ini. Garanti siapa hidup di dunia ini pasti Allah kasih rezeki. Sudah, dah ada bagiannya masing-masing. Tapi kenyataannya bagaimana kita tengok? Banyak orang ini justru habis-habisan dia untuk masalah cari duit ini. Kerja sampai ibadahnya ini ditinggalkan. Jadi kalian ini macam mana sih? Yang sudah jelas kalian ditanggung ini kalian kejar mati-matian. Wa taraktum ma umirtum bi, sebaliknya yang kalian ini diberita malah kalian tinggalkan. Apa? Ibadah-ibadah ditinggalkan. Kalau urusan kerja nih bukan main rajin. Rajin. Ini padahal namanya rezeki itu udah yang tak usah khawatir lah sangat. Yang penting kita kerja, ya. Harik yadak unzil alaika rizqa. Gerakkan tanganmu maka aku akan memberikan rezeki kepadamu, kata Allah. Yang penting kita kerja, bukan kita gini paku tangan. Nah, kerja. Tapi jangan ambisi melampaui batas. Malah seakhirnya yang sudah jelas-jelas sudah ada bagiannya kita kejar habis-habisan, sama saja. Wong udah jatahnya kok. Nah, segitu juga. Yang penting kita ini ada usaha saja, tapi tak usah ngotot. Wa taraktum ma umirtum bihi, sebaliknya yang kau disuruh malah kau tinggalkan. Yang sudah dijamin kau kejar mati-matian. Macam mana lah kau ni? Pikiranmu tu di mana? Wa inna qauman banaw syadida wa jama'u katsira wa amalu ba'ida. Dan sesungguhnya suatu kaum membangun gedung yang kokoh-kokoh, wa jama'u katsira, mengumpulkan harta yang banyak, dikumpulkan hartanya, duit kumpulkan sebanyak-banyak. Wa amalu ba'ida, mereka berangan-angan sesuatu yang jauh untuk 5 tahun ke depan. Aku mau bikin ini, mau gini, 10 tahun ke depan mau begini, 15 tahun gini, begini. Rancangan full di kepala ini. Ini namanya wa ammalu ba'ida, jauh dipikirkannya. 15 tahun, 20 tahun ke depan dipikirkan dia. Masuk di angan-angan dia. Fasba bunyanum kubura. Maka ternyata nanti, ya, bangunannya tuh, akhir bangunannya tuh padahal kuburan. Bangun rumah besar-besar, kuat, kokoh. Ternyata nanti bangunan yang aslinya nanti padahal itu kuburan, bukan rumah tuh. Ada orang meninggal dikuburkan dekat rumah, taruh aja di rumahnya, tahu apa, terus rumahnya tuh dikunci. Aku besok kalau nak mati aku taruh di rumah aja, bangun rumah bagus-bagus. Katanya banyak gitu. Kau bangun, kau nak dikubur di sini. Besok kalau kau mati, ini bukan kau tempat kau tinggal. Kau kuburan sana, dekat kuburan sana tuh. Kau bangun susah-susah, besar-besar, mahal-mahal. Nanti pun kau tak kubur dekat rumah nih. Wa amalu ba'ida fa'asbah bunyanum kubura wa amaluhum fa'asbah bunyanum kubura wa amaluhum ghurura. Dan yang diangan-angankan dia itu tadi 5 tahun, 10 tahun,
Ya udah kelamaan kan sebetulnya. 1 tahun ke depan ini udah dipikir. Oh begini, aku nak gini. Banyak pemikirannya tuh. Jadi ternyata angan-angannya itu hanya jadi tipuan saja. Tidak sesuai dengan prediksi. Tak sesuai dengan prediksi. Dia punya gini. Aku nak gini. Prediksi dia. Tahun depan harus gini. Tahun depannya lagi gini. Kepanjangan. Ternyata meleset semua. Tak usah gitu yang sekolah. Jurusannya apa? Ya. Jurusannya perikanan. Kerjanya dekat sekretariat. Yang jurusannya sekretariat, kerjanya welder. Alah macam mana? Itu sudah tak cocok. Aku nak nanti 11 tahun depan dah dipikir kerja ini jadi. Alah, yang manajemen, jualan bakso. Kak tak cocok namanya. Tak usah pikir panjang-panjang, ya. Nah, itu kadang semuanya itu kadang tidak sesuai dengan prediksi. Wajam'uhum bura, dan apa yang dia kumpulkan semuanya nanti akan musnah semuanya. Semuanya akan musnah. Mau kumpulin apa di dunia ini, itu semuanya pasti akan musnah. Sedikit lagi. Innal abda idza amila bi ta'atillahi ta'ala ahabbahu Allah azza wa jalla. Tengok, ini standarisasi. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Seorang hamba ketika dia beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbahu Allah azza wa jalla, maka Allah akan cinta kepadanya. Seorang apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Darda, maka Allah akan cinta kepadanya. Fa idza ahabbahu Allah, habbabahu ila khalqih. Dan ketika Allah cinta kepada hamba tersebut, Allah akan menjadikan dia tadi, hamba tadi, dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang setting. Berarti orang tuh tanda-tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu dia disukai orang banyak. Itu tandanya. Disukai orang banyak. Kenapa? Karena Allah suka sama dia. Kenapa Allah suka sama dia? Karena dia taat kepada Allah. Wa idza amila bi ma'siyatillah abghadahu Allah. Dan ketika hamba tersebut melakukan kemaksiatan, maka Allah akan benci kepadanya. Fa idza abghadahu Allah baghadahu ila khalqih. Dan ketika Allah membencinya, maka Allah akan membuat para makhluknya Allah benci kepada orang tersebut. Gimana? Berarti standar, kalau ada orang kok tak disukai orang banyak, itu tandanya dia itu tak disukai Allah. Kenapa? Karena ketidaksukaan orang banyak kepadanya itu efek dari ketika Allah nggak suka sama dia. Ketika Allah nggak suka sama dia, Allah membuat makhluk-makhluk ini tidak suka sama orang tersebut, hamba tersebut. Jadi senang menjadikan ini, bisa menjadikan satu barometer, ya. Ya terutama ya untuk diri sendiri, ya. Jangan sangka, kok banyak sekali orang tak suka ini, tak suka ini. Wah, ini berarti banyak orang benci. Kau introspeksi diri. Karena ketika Allah tidak suka atau benci kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba-hamba Allah yang lain ini untuk benci kepada orang tersebut. Tanda orang soleh, tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang banyak, ya, itu mencintai orang tersebut. Efek daripada cintanya Allah kepada hamba tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.